Oke kawan, selamat siang. Salam aspal juga, salam aspal kembali dari saya Bang Akang. Pada pemerintahan Presiden Jokowi menurut saya cukup bagus. Bisa dikatakan bagus karena kenapa? Dulunya tol di daerah sini ini, tepatnya di daerah Cikarang Karawang, dulu macet. Kemana-mana macet, pagi macet, siang macet, sore macet. Cuman kebetulan sekarang sudah dibangun tol layang yang naiknya dari Cikunir, turunnya di Karawang. Alhamdulillah sekarang perjalanan sudah mulai ringan. Dulu saya jalan itu kalau mau berangkat kerja ataupun mau main ke saudara ataupun mau kemana itu males. Karena kenapa? Karena dulu itu macet total. Pernah saya seharian di tol. Ya karena macet. Cuman sekarang alhamdulillah tolnya udah jadi. Terus udah nggak macet lagi. Ditambah lagi sekarang kayaknya mau jadi juga tol MRT yang kalau nggak salah itu jurusannya tol menuju dari Bogor menuju Bandung kalau nggak salah. Kalau salah di komen kawan. Jadi sekarang sudah ngurangilah ke macet, masih jalan, masih bisa lancar. Kalau dulu itu macet itu bukan macet tapi diem. Bahkan kebanyakan mobil-mobil besar kayak Fuso, kayak Tronton itu kalau udah macet mesinnya dimatiin. Karena memang lama banget kalau udah macet total. Apalagi di pintu tol Cikarang Utama dulu pusatnya macetnya itu. Kalau udah macet tuh mau jarak 10 meter itu bisa berjam-jam. Ya gimana ya, kendaraan banyak, keadaan macet ya. Kita caranya cuman sederhana. Kita sabar, tetap fokus. Ya kalau bisa sih beli kopi, beli cemilan biar gak ngantuk. Soalnya kalau sampai ngantuk itu bahaya kawan. Bahaya diri kita, bahaya keluarga kita, bahaya orang lain, dan juga membahayakan keluarga orang lain. Cuman kalau kita antisipasi, kita jaga kesehatan, vitamin, stamina cukup, tidak ngantuk, itu senang mengendarai itu kawan. Karena mengendarai di tol itu menurut saya apa ya, tidak kayak di luar tol. Kalau di luar tol itu kan repot dengan sepeda ya, harus ekstra hati-hati. Kalau di tol ya kita juga tetap ekstra hati-hati. Cuman di tol itu asal kita bisa jaga jarak, tahu peraturan, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dan juga mengikuti marka jalan, jaga kecepatan, jaga jarak, insya Allah kita aman kawan. Kalau toh memang itu harus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu sudah di luar kehendak kita. Karena kita sudah hati-hati, sudah mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan bagi pengendara ataupun teman-teman yang baru belajar, saran saya itu bikin SIM. Karena dengan bikin SIM kita itu diajari dan belajar tentang bagaimana cara kita berkendara, bagaimana kita mematuhi marka-marka jalan, dan juga mematuhi rambu-rambu jalan. Karena kebanyakan bagi pengendara pemula itu merasa tidak penting sebuah SIM. Karena toh saya juga dulu begitu beranggapan seperti itu. Cuman anggapan saya itu salah kawan, salah total. Setelah saya beranggapan wah gak usah punya SIM, toh mengendarai mobil jarang juga ditilang. Ternyata anggapan saya yang seperti itu dulunya tuh salah total kawan. Salah, kalau bisa dibilang salah 1000%. Karena dengan kita mempunyai SIM, kita di sana itu banyak belajar kawan. Ya tujuannya satu, keselamatan lah. Yang pertama itu kita belajar tentang gambar-gambar yang di jalan itu. Kayak ada panah di depan tuh, kayak ada panah, cuman berputar balik disilang. Itu tandanya dulu saya nggak tahu teman.
artinya satu rambu-rambu sebuah gambar yang ada di jalan, sebuah panah yang ada di jalan. Terus ada garis di jalan yang putus-putus, ada yang sambung, ada yang kuning, ada yang putih. Saya total nggak tahu kawan. Ya namanya pemula. Cuman sekarang alhamdulillah sedikit lebih tahu, sedikit tahu. Contohnya kalau huruf S disilang itu dilarang stop, artinya dilarang berhenti. Terus juga ada panah yang ditekuk kayak tadi itu, terus disilang itu artinya tidak boleh putar balik di situ, ataupun putar arah juga nggak boleh. Di jalan juga ada kawan, ada tulisan 60 km ataupun 100 km. Itu maksimal itu kalau bisa ya 60 km per jam lah, itu maksimal. Dan juga ada yang 100 km 100 km per jam. Kalau bisa saran saya jangan lebih dari situ, karena lalu lintas itu sudah, mungkin ya, saya kurang tahu pasti, mungkin saya berpositif prasangka positif, beliau itu para pengatur jalan itu sudah lebih dulu mengetahui untuk kecepatan sekian di jalan itu harus begini, harus begini. Demi semua itu, setelah saya pikir-pikir, itu memang untuk keselamatan kita, keluarga kita, orang lain, dan juga keluarga orang lain. Karena yang berada di jalan itu sebenarnya semua itu tujuannya, kalau analisa saya itu ya mencari rezeki lah buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Jadi kalau bisa menurut saya ikuti marka rambu lalu lintas. Itu memang benar banget itu, kayak Pak Polisi, terus yang mengatur jalan itu saya lupa itu namanya. Itu memang murni rata-rata itu untuk keselamatan kita. Jadi menurut saya patuhi rambu lalu lintas. Begitu kawan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum punya SIM, segeralah bikin SIM. Karena dari sana kita bisa tahu banyak hal kawan. Caranya berkendara, caranya mendahului, terus di mana kita harus berjalan, tidak sembarangan juga kan. Terus bagaimana caranya kita kalau mendadak memberi isyarat ke belakang kita, itu diajari semua kawan. Kalau saran saya cepat-cepat bikin SIM, karena di sana tuh banyak Pak Polisi itu mengajari kita. Dan juga sepengetahuan saya itu bukan nanti kita tes bikin SIM setelah kita tidak lulus, terus kita cari cara untuk nyogok ataupun cari cara gimana cepat punya. Itu kalau menurut saya jangan kawan. Dulu saya seperti itu, cuman kendala dulu itu nggak punya uang. Ya saya alhamdulillah itu dari situ. Saya belajar, saya download di Google, saya pelajari. Alhamdulillah saya lulus kawan. Dan tidak mahal dan tidak sulit kalau menurut saya. Untuk harga dulu saya cuma 136 bikin SIM itu. Ada tes kesehatan, tes cek darah, ya ikut ujian lah. Karena di sana itu banyak pengalaman, banyak ilmu di sana. Kalau menurut saya SIM itu sebuah simbol. Yang penting itu ilmunya. Ya penting juga SIM sih sebagai tanda kalau kita itu punya surat ataupun surat izin dari negara, kita bisa mengendarai baik roda 2 ataupun roda 4. Bikin SIM kawan, bikin SIM, pelajari dan belajarlah, ikuti peraturan, ikuti prosedur, maka kamu akan lulus semuanya, lulus ilmunya, lulus ujiannya, dan juga lulus pengalamannya. Di sana itu banyak ilmu-ilmu kawan. Terima kasih. Salam aspal, Bang Akang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.